Yang anggap aja lihat artisnya. Sekelompok ibu rumah tangga di Balikpapan Sabtu siang mendatangi Mapolresta. Itu terjadi saat polisi menggelar perkara penipuan penjualan emas yang dilakukan pasangan suami istri berinisial FR dan GA. Mengantisipasi kericuhan, puluhan polisi disiagakan saat gelar perkara berlangsung. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, Kompol Riki Ricardo Sibarani menyatakan, kedua pelaku merupakan pemilik toko emas Galvin Store. Modus pelaku yakni dengan menawarkan emas murah melalui media sosial. Ulah pelaku terbongkar saat para korban memeriksa kadar emasnya di Pegadaian. Saat ini sudah seratusan orang yang melaporkan perbuatan pelaku. Kronologisnya di sini, kebanyakan para korban awalnya tahu ini melalui media Facebook. Ya, untuk media Facebook, kemudian pergi ke toko Galvin Store, membeli emas berdasarkan kwitansinya itu emas kadar 375, ya, 375, dan masing-masing korban itu berbeda pembeliannya, ya, berbeda pembeliannya. Kemudian pada saat mereka pulang dari situ, ya, mereka ke Pegadaian, ternyata emasnya tidak sesuai dengan yang mereka beli, kadarnya. Ya, kadarnya tidak sesuai. Atas dasar itu, para korban melaporkan ke Polresta Balikpapan. Keduanya kini dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pemalsuan dengan ancaman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puluhan bungkus narkotika jenis sabu-sabu siap edar ini disita polisi dari 2 tersangka. Keduanya ditangkap di sebuah rumah di Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang Al-Wakaf, Sido Damai, Samarinda Ilir. Dari barang bukti yang didapat, Wakapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto memastikan keduanya merupakan jaringan pengedar. Untuk menangkap bandarnya, polisi masih menelusuri asal-muasal narkoba tersebut. Polisi yakin mampu menangkapnya jika pelaku dalam keterangannya lebih terbuka. Polres Samarinda berhasil mengungkap dan menangkap 2 tersangka atau pelaku penyalahgunaan narkotika. Barang bukti yang diamankan itu berat 4,91 gram bruto. 4,91 gram bruto. 21. Peran kedua pelaku mengedar. Perannya dia mengedarkan barang-barang ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Puing-puing bangunan yang tersisa dari musibah kebakaran di Jalan Wiraguna Sidodadi, Samarinda Ulu masih terlihat hingga Sabtu siang. Dampak dari musibah tersebut, 9 keluarga kehilangan tempat berteduh. Sesaat setelah kejadian, para korban ditampung di tenda darurat yang didirikan tidak jauh dari lokasi kebakaran. Meski sudah disiapkan dapur umum, namun para korban juga membutuhkan bantuan berupa selimut, obat-obatan, dan pakaian layak. Ya, kami tinggal sementara di posko. Kami minta bantuan itu mungkin pertama selimut, ya kan, bahan makanan, untuk anak-anak lah, semacam keperluan anak-anak juga, susunya biasanya kan
karena di sini ada balita juga, pampers juga perlu. Habis itu yang dewasa ini kan, yang orang tua ini baju ndak ada. Itu aja kami sementara ini, yang penting bisa untuk ada tempat tinggal di posko ini. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto memastikan penyelidikan atas musibah kebakaran masih berlangsung. Ini dilakukan setelah muncul dugaan bahwa kebakaran tersebut akibat ulah seseorang. Agar hasil penyelidikan akurat, Polresta akan meminta bantuan forensik Mabes Polri. Begini, ini kan proses dugaan dibakar belum kita juga simpulkan, karena adanya dugaan dibakar oleh seseorang itu kan perlu adanya pembuktian, tentunya ahli. Jadi kan kita harus mendatangkan tim forensik dari Surabaya, supaya itu baru nanti kita akan bisa ungkap asal apinya dan juga dugaan tersebut. Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim dan Polsek juga. Berapa saksi Pak yang diperiksa sudah saat ini? Nah, ini masih dalam proses untuk saksinya. Kebakaran di Wiraguna ini terjadi pada Kamis malam lalu. Berbagai upaya dilakukan warga agar api cepat padam. Hanya saja, bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Tercatat 3 bangunan terdiri dari 2 rumah tunggal dan 1 bangsalan 13 pintu yang terbakar. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.